Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids hari ini. Yuk adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami dalam istirahat kami tadi malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, mungkin di antara kami ada yang sekolah atau berkegiatan yang lainnya, kami mau bersama-sama berdoa dan juga membaca serta merenungkan firman-Mu. Buka hati telinga kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan hari ini kepada kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, masih kelanjutan dari Impact Kids yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kenapa kita gak boleh jauh-jauh dari Tuhan? Ya, karena selalu ada harapan bagi orang yang putus asa. Nih, adik-adik, kalau kita berbuat dosa kemarin ya, kalau kita lagi bikin salah, kita harusnya minta maaf, ya kan? Jangan berpikiran gini, nanti kalau aku minta maaf aku nggak dimaafin. Itu artinya kamu sudah putus asa. Tetapi judul renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan bagi yang putus asa. Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nih adik-adik, nih ada perintahnya Tuhan nih kepada kita, yaitu apa? Dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi sama seperti Bapa kita yang di surga ya, yaitu Yesus telah mengasihi kita ya, mengasihi Kak Merlin, mengasihi adik-adik sahabat Impact Kids juga. Demikian pula kita, Kak Merlin dan adik-adik sahabat Impact Kids harus saling mengasihi. Nih Tuhan Yesus aja sayang loh sama kita ya. Kalau kita berdosa, kita diampuni sama Tuhan. Kita disayang sama Tuhan ya. Harusnya kita loh yang dihukum. Aduh, ngeri banget gak sih adik-adik kalau kita itu dihukum, dicambuk sama seperti yang dialami Tuhan Yesus. Tapi karena sayangnya Tuhan ya sama kita ya, sehingga dia gak mau kita yang mengalami itu. Oleh sebab itu dia memberikan kita hadiah yang sangat istimewa, memberikan kita keselamatan tanpa kita harus berbuat banyak, tanpa kita harus bayar, kita harus bekerja keras untuk menerima keselamatan itu. Tapi bagian kita apa adik-adik? Nih perintahnya Tuhan hari ini, bahwa kita harus saling mengasihi. Tuhan Yesus sudah kasih kita contoh untuk mengasihi. Oleh sebab itu kita juga harus saling mengasihi. Kita aja disayang sama Tuhan, masa kita gak sayang sama teman kita ya, yang udah jahat sama kita, yang mungkin udah bikin kita sebel, bikin kita kesel gitu ya. Masa kita gak sayang, sedangkan Tuhan aja sayang banget sama kita ya. Padahal seandainya ya Tuhan, kalau kita jadi Tuhan Yesus ya, kayaknya kita udah kesel banget gitu sama manusia ini ya, nggak bisa denger-dengeran, nggak bisa dikasih tahu. Tapi Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, masa kita dengan teman kita yang mungkin cuma kayak Noel kita atau cubit kita mungkin, atau yang marahin kita sedikit, masa kita nggak mau mengasihi dia? Nah, itu yang menjadi bagian kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa masih ada harapan, selalu ada harapan bagi orang yang putus asa. Nah, yuk adik-adik buka lagi nih di Roma. Kak Merlin bacain ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nih manusia lama kita yang suka berbohong, suka mencuri, suka memfitnah, suka tidak taat, suka ngomong kasar, suka membantah ya. Itu turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari
dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi adik-adik, kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, nih dikatakan bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nanti nih adik-adik, suatu hari nanti kita ketemu sama Tuhan Yesus di surga. Adik-adik mau gak nih? Kan? Nah, senang banget bukan ketemu sama Tuhan Yesus. Kita bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, ngobrol sama Tuhan Yesus, memuji Tuhan ya. Bahkan di surga itu dikatakan bahwa tidak ada kesakitan ya, tidak ada lagi iri-irian. Kok dia pintar sih, kok dia cantik sih, kok dia ganteng sih, kok dia hebat sih. Nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi. Bahkan di atas itu tugas kita cuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira hadiah ini atau berita terbesar ini kamu mau pegang sendiri? Kamu mau tidak mau membagikannya ke orang lain? Nah, tugas kita adalah, kita kan udah diselamatkan, tugas kita adalah ceritakan keselamatan itu kepada orang-orang yang lagi sedih. Kamu jangan sedih, Tuhan Yesus itu sumber penghiburan. Kamu berdoa aja sama Tuhan, pasti kamu dihibur. Kamu lagi sakit ya, berdoa sama Tuhan ya supaya disembuhkan. Tapi dengan mengikuti juga anjuran dokter ya. Kalau tidak minum obat ya sama aja adik-adik ya. Nah, minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang putus asa. Karena tetap ada harapan bagi orang yang putus asa. Siap menjadi berkat hari ini? Siap. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Kami mau nih Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Bahkan mungkin kepada teman-teman kami yang lagi sedih, teman kami yang berputus asa, kami mau cerita bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Ketika kami sekolah, ketika kami di rumah, atau ketika kami bepergian, Tuhan yang akan tolong kami supaya kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.